wabarakatuh. Alhamdulillah di sore kali ini saya kebetulan ada teman kita ya atau adik kita yang mungkin akan menjelaskan ataupun memberikan sesuatu kepada kita ya tentang pengalaman hidupnya ya, dari semasa kecilnya sampai sekarang umur berapa? Umur 11 tahun, tapi kelas 6 ya. 11 tahun umurnya 11 tahun tapi udah kelas 6 ya. Cukup heran sekali kan, biasanya kita di umur 11 tahun itu kelas 5 SD ya. Kenapa bisa kelas 6? Apa gimana ceritanya kok bisa jadi langsung jadi kelas 6 gitu? Kelas satunya apa 5 tahun atau 6 tahun gitu? Kelas satunya 6 tahun. 6 tahun. Berarti kelas 2 7 tahun 10 11 ya, kelas 6 11 ya. Kenapa kok bisa orang tua memasukkan, siapa namanya? Oh iya, belum perkenalan dulu teman-teman semua. Kita kenalkan dulu ya. Ini siapa namanya? Muhammad Fahri Kurtubi. Muhammad Fahri Kurtubi, asal dari Sukabumi ya. Yang kebetulan sekarang dia mondok di apa? Di Pesantren Pondok Yatim Dua Fatur Sina yang ada di Bogor, Cisarua Bogor ya. Apa tadi? Lupa tadi saya. 6 tahun. Gimana ceritanya? Orang tua kok bisa masukin 6 tahun? Karena Belum tahu. Oh iya. Terus dari kelas berapa? Kelas berapa Fahri masuk ke Pondok Yatim Dua Fatur Sina ini? dari kelas 4 semester 2. Dari kelas 4 semester 2. Apa motivasi Fahri untuk pengen masuk ke Pondok Yatim Dua Fatur Sina ini? Karena ingin menjadi hafiz Quran dan ingin membahagiakan kedua orang tua. Ingin membahagiakan kedua orang tua. Masya Allah teman-teman semua. Jadi anak-anak itu cita-citanya mulia semuanya ya. Tidak ada yang tidak baik gitu untuk cita-cita mereka ya. Adapun yang ingin jadi polisi ataupun ingin yang lainnya ya. Namun Ananda Fahri ini ataupun adik Fahri ini ingin menjadi hafiz Quran dan ingin membanggakan orang tuanya ya. Karena hafiz Quran itu ada hadis yang mengatakan ketika kita menghafal Quran nantinya kita buatkan ataupun kita pakaikan mahkota ke orang tua kita di surga ya. Dan ketika menghafal Quran itu juga ya, alangkah mulianya gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita sudah menghafal Quran ya, kita memikirkan tentang akhirat, insya Allah dunia pun dapat gitu ya. Ya seperti itu. Dan sebaliknya ketika kita memikirkan dunia saja, belum tentu kita dapat akhirat ya. Kita contohnya, kita mau pergi ke Pondok Yatim Dua ya, tapi kita harus turun dulu di Sukabumi ya. Kalau kita memikirkan tentang Sukabumi terus, pasti gak akan nyampe ya. Tapi ketika kita mikirkan udah mau ke Pondok Yatim ya, pasti Sukabumi pun kelewatan. Nah kayak gitu ya teman-teman semua. Motivasi Fahri ini ingin membahagiakan kedua orang tua baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke. Berarti dari kelas 4 semester 2 ya Fahri itu. Dari mulai di sana Fahri sudah punya hafalan atau emang nol banget gitu hafalan? Punya hafalan. Juz berapa hafalannya? Juz 30. Tapi semuanya udah hafal juz 30. Belum hafal semuanya ya, teman-teman. Dan dalam waktu sekitar 2 tahun lebih ya dari sampai sekarang, Fahri udah hafal berapa juz? 4 juz. Udah 4 juz ya, teman-teman. Dari mulai juz 30 sampai dari juz 27 sampai juz 30 ya. Masya Allah ya.
anak kelas 5 SD, anak kelas 6 SD yang cita-citanya ingin membahagiakan orang tua dan cita-citanya ingin menjadi hafiz Quran, ya beginilah ya. Ketika anak pengen sesuatu itu pasti anak itu pengen mewujudkannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sekitar 2 tahun lebih ya, anak-anak itu pikirannya emang masih bersih gitu ya. Untuk menghafal itu enak gitu ya. Tiap subuh bangun jam 3 hafal. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Makanya ketika anak kita ingin menjadikan apapun itu pastinya harus disiapkan dari kecil terlebih dahulu, karena ketika kecilnya mereka sudah dididik dengan baik, insya Allah apapun itu yang ingin jadi cita-cita anak itu pasti tercapai. Dan ketika orang tuanya itu ingin anaknya sukses, insya Allah ketika kecilnya dididik, dirawat dan dijadikan anak yang insya Allah nantinya membahagiakan orang tua. Oke, cita-cita Fahri untuk kedepannya itu ketika kan sekarang kelas 6. Nah, tujuannya itu SMP ataupun lanjut ke pondok tahfiz lagi atau gimana? Lanjut ke pondok tahfiz lagi. Pondok tahfiz. Cita-citanya emang mau berapa juz sih hafalnya? Mau 30 juz. Mau 30 juz. Kenapa kok pengen banget gitu? Kayak banget pengen 30 juz. Karena ingin membahagiakan kedua orang tua dan ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat. Masya Allah ya. Lagi-lagi anak kita itu pasti kayak gitu ya. Tujuannya itu pasti ingin membahagiakan orang tua ya. Begitupun sebaliknya, ketika orang tua ingin membahagiakan anaknya, yang pastinya ada timbal balik dari anaknya tersebut ya. Terus apakah Fahri merasa rindukah gitu ketika dari Jampang selama 2 tahun pastinya pulang jarang gitu ya, kangen sama orang tua apa gimana gitu? Kagak kangen sama kedua orang tua, tapi saya masih semangat walaupun jauh dari kedua orang tua. Ya, walaupun jauh dari orang tua ya, mondok itu bukan berarti kita dibuang ya, tapi menjadikan kita untuk menjadi anak yang mandiri ya, anak yang hebat. Apalagi pondoknya pondok tahfiz Quran ya. Makanya dari itu ya, insya Allah Fahri dan teman-teman semua yang ada di sini nanti menjadi anak-anak yang soleh ya, yang hafal Quran 30 juz insyaallah. Terus apa yang menjadikan motivasi Fahri ingin ke pondok yatim dan ingin hafal 30 juz? Fahri ingin mau ke sini ingin membahagiakan kedua orang tua, menghafal 30 juz, dan saya ingin motivasinya itu untuk apa gitu? Motivasinya apa dari orang tua kah ataupun melihat anak-anak yang lain pengen udah hafal Quran nih gitu? dari orang lain, melihat orang lain menjadi penghafal Al-Quran, maka saya juga ingin menjadi penghafal Al-Quran Ya, jadi begitulah ya. Ketika anak itu melihat orang lain gitu ya, anak kita itu pasti merasa iri gitu ya. Ketika orang lain punya kehebatan itu ya, kehebatan menghafal kah, kehebatan apapun itu ya, anak kita pasti iri ya. Karena kenapa? Itu artinya mereka pasti ingin mencapai apa yang ataupun apa yang orang lain miliki gitu, apa yang orang lain punya gitu, apa yang orang lain dapatkan gitu ya. Karena dari itu Nanda Fahri juga ketika melihat teman-temannya itu udah hafal Quran nih ya, udah 1 juz 2 juz, Nanda Fahri itu terngiang dalam hatinya ataupun tersentuh dalam hatinya untuk ingin menjadi hafal Quran ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, semoga Nanda Fahri dan keluarga bisa mudah-mudahan ya nanti Fahri dan keluarga ataupun orang tua itu berkumpul di surganya. Mudah-mudahan kita berkumpul di surganya ya.
ya begitulah ya cerita sekilas dari salah satu anak di pesantren Pondok Yatim Dua Petrusina, yang mudah-mudahan memotivasi kita semua, bagaimana kita menjadikan anak kita itu anak yang mandiri. Makanya ketika melihat orang-orang yang para penghafal Quran itu, ketika meskipun masih kecil ya, badannya kecil, umurnya kecil, tapi ketika ngobrol itu kayak orang dewasa. Karena kenapa? Begitulah ya, begitulah kelebihan dari para penghafal Quran. Itulah kemuliaan dan kelebihan dari para penghafal Quran. Oke, mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita sendiri dan untuk anak-anak kita nanti. Para penghafal Quran ini menjadikan pondasi untuk bangsa Indonesia supaya terus kokoh ya. Makanya ketika kita lagi-lagi mudah-mudahan untuk termotivasi untuk diri kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ari sudah mau bergabung dan sudah bisa ngobrol-ngobrol sekilas tentang pengalaman ataupun sekilas tentang motivasi Fahri untuk menjadi hafiz Quran 30 juz dan ingin membanggakan orang tua. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya bareng-bareng dan berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia menjadi lebih baik dan Indonesia juga semakin normal ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.